Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Tiga kakak beradik meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di Codgirek, Kabupaten Aceh Utara. Dua pemuda Aceh Besar yang mencuri kabel listrik lampu landasan Bandara Sultan Iskandar Muda akhirnya ditangkap polisi. Bendera merah putih dikibarkan di lokasi air terjun Tujuh Bidadari Aceh Utara meski harus menaklukkan medan berat. Sejumlah calon anggota Panwaslih Kecamatan, Panwascam Pilkada 2024 di Kota Langsa mengikuti ujian wawancara. Tes wawancara yang digelar dari 8 hingga 9 Agustus 2024 merupakan lanjutan tahapan seleksi setelah lulus ujian tulis Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ke-30 calon anggota Panwascam yang mengikuti tes wawancara berasal dari 5 kecamatan di Kota Langsa. 3 dari 6 calon anggota Panwascam masing-masing yang berhasil meraih nilai tertinggi akan bertugas pada Pilkada November 2024 mendatang. Minat warga mendaftarkan diri menjadi anggota Panwascam cukup tinggi. Namun, Panwasli hanya membutuhkan 15 anggota dari 30 calon Panwascam yang lulus tes wawancara, selebihnya merupakan lulus cadangan. Dari Panwasli Kota Langsa melakukan sesi wawancara untuk calon anggota Panwasli Kecamatan. Ya, kita di Kota Langsa itu ada 5 kecamatan. Nah, di masing-masing kecamatan itu 6 peserta yang akan kita wawancarai. Jumlah peserta dari 5 kecamatan itu berjumlah 30 peserta. Para calon anggota yang berhasil lolos peringkat 3 terbaik masing-masing akan dilantik sebagai Panwascam. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Itu sosialisasi untuk membangun kesadaran. Sebanyak 138 anggota Panwas pemilihan kecamatan, Panwascam menjalani tes wawancara. Ujian wawancara merupakan seleksi tahap akhir rekrutmen calon anggota Panwascam Pilkada di Kabupaten Aceh Besar. Para calon anggota Panwascam yang menjalani wawancara mereka yang akan bertugas di 23 kecamatan. Dari 355 peserta yang menjalani ujian tertulis, hanya 138 peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi wawancara. Peserta yang lulus semua tahap seleksi akan dilantik pada 12 Agustus 2024. Panwasli Aceh Besar hanya meluluskan 69 calon anggota Panwascam. Sebanyak 3 anggota Panwascam bertugas di kecamatan masing-masing saat pemungutan suara pada November 2024. Rekrutmen yang kita lakukan ini adalah untuk pengawas tingkat kecamatan pada pelaksanaan pemilihan 2024 nanti. Kita melakukan wawancara terhadap 198 peserta yang kemarin itu lewat dari CAT. Kemudian nanti dari proses ini kita langsung akan menetapkan 3 yang terpilih dan sisanya itu sebagai cadangan di setiap kecamatan. Artinya total kuota yang kita terima ada berapa? 69 orang untuk Kabupaten Aceh Besar terbagi ke dalam 23 kecamatan, masing-masing kecamatan itu 3 orang. Peminat anggota Panwascam di Kabupaten Aceh Besar cukup tinggi.
Rekrutmen yang dibuka pada akhir Juli 2024, sebanyak 380 warga mendaftar calon anggota Panwascam. Dari jumlah tersebut, 25 peserta gugur seleksi berkas administrasi, hanya 355 yang dinyatakan memenuhi syarat mengikuti tahapan seleksi tes tertulis. Dari 355 yang mengikuti ujian tertulis, hanya 138 yang lulus dan berhak mengikuti tes wawancara. Sedangkan jumlah anggota Panwascam yang dibutuhkan hanya 69 orang. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Semangat merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mengibarkan bendera merah putih di mana saja, merupakan salah satu semangat patriotisme. Lokasi wisata air terjun 7 Bidadari di belantara hutan Aceh Utara menjadi lokasi pilihan mengibarkan bendera merah putih. Meski waktu harus ditempuh hingga 4 jam ditambah medan berat, tak menyurutkan semangat anggota Forkopimda Aceh Utara demi membentang bendera merah putih. Untuk mencapai lokasi, rombongan harus menaklukkan medan berat dan menyeberangi beberapa sungai sehingga butuh tenaga ekstra. Setelah berjuang berat, akhirnya tim berhasil mencapai lokasi air terjun terletak di tengah hutan belantara, Kecamatan Geredok Pase. Lokasi ini belum banyak dikunjungi. Selain jauh di pelosok, jalan menuju ke tempat itu masih sulit dilalui, sehingga butuh tantangan. Namun, misi menaklukkan medan sulit dalam rangka memperingati ulang tahun proklamasi ke-79 Republik Indonesia tetap ditempuh Forkopimda Aceh Utara. Meski menguras tenaga, namun lelah terbayarkan dengan pesona air terjun 7 Bidadari yang jernih dan dingin, serta dikelilingi hutan yang masih perawan. Sudah menikmati air terjun 7 Bidadari dan kami bisa mengajak semua Indonesia masyarakat juga untuk bisa mengunjungi Aceh Utara, melihat destinasi wisata yang ada di tempat kami. Luar biasa, ini adalah zona Ranu Pase. Terima kasih. Di air terjun tersebut, bendera merah putih dibentangkan sambil memperlihatkan keindahan pesona keindahan air terjun. Sekitar 300 meter dari air terjun juga terdapat telaga biru yang merupakan sumber air terjun. Sambil bermandian dan menikmati kesejukan air yang jernih berwarna biru muda. Menurut kami sangat bagus. Ini adalah potensi wilayah yang ada di Aceh Utara ini. Kami juga mengharapkan ini kita benah dengan ini yang di tengah hutan ini disulap, dikemas demikian rupa sehingga ke depan semakin banyak para wisata yang hadir ini bukan hanya lokal, bukan bisa jadi nasional, internasional. Ini sangat luar biasa. Tadi beserta kita unsur Forkopimda sudah kita naikkan, kibarkan bendera yang ada di sekitar sini di 7 Bidadari. Ini menjadi momen yang sangat penting kita nanti ke depan pada saat dirgahayu kita di 79. Lokasi yang jauh dari jangkauan sengaja dipilih untuk memperkenalkan tempat wisata baru di Aceh Utara. Saat ini untuk bisa tiba di lokasi menghabiskan waktu sekitar 4 jam dari pusat kota Lok Sumawe dan sekitar 5 jam dari pusat ibu kota Aceh Utara jika cuaca tidak hujan. Sebaliknya, cuaca hujan, pengunjung lebih bagus mengurung niatnya lantaran tidak akan bisa dijangkau. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.